Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari kelas Psikologi Kognitif PID akan menjelaskan tentang intelijensi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Diana Dira dan yang kedua ada Meli Afrini. Intelijensi berasal dari kata Latin intelligere yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, intelijensi disebut dengan adzaka yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti, kemampuan atau al-qudrah dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Intelijensi sering diartikan dengan kecerdasan. Istilah cerdas yaitu bila seseorang tahu banyak hal, mampu belajar cepat, serta berulang kali dapat memilih tindakan yang efektif dalam situasi yang rumit. Menurut Lewis M. Terman, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, menurut Thorndike, intelijensi adalah kemampuan individu untuk memberikan tanggapan yang tepat atau baik terhadap rangsangan yang diterima. Yang ketiga, menurut Daud Wetzler, kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Dan yang keempat, menurut Breckenridge, berpendapat bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah baru. Selanjutnya ada teori-teori intelijensi. Pertama ada teori faktor dari Charles Spearman. Teori Spearman mendeskripsikan komposisi intelijensi, di antaranya elemen G atau general berfungsi dalam setiap tingkah laku individu, dan elemen S atau spesifik meliputi beberapa elemen khusus mencakup berbagai faktor khusus yang memutuskan peran tertentu untuk mengatasi masalah. Kedua elemen tersebut terkadang overlapping, namun sering juga bertentangan. Elemen G lebih banyak didapatkan dari faktor genetiknya, sedangkan elemen S lebih banyak didapatkan dari proses latihan dan pendidikan. Kedua, teori struktur Guilford. Guilford lebih memusatkan perhatian pada faktor yang spesifik seperti ingatan, pemahaman verbal, atau kemahiran bekerja menggunakan angka-angka. Guilford dalam Sukaji 1998 menyarankan bangunan perpaduan berbagai unsur kecerdasan dalam bentuk kubus matriks yang dinamakan Structure of Intellect atau SOI. Model SOI ini mengklasifikasikan kemampuan intelektual menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi operasi, dimensi isi, dan dimensi produk. Yang ketiga, teori kognitif Sternberg. Sternberg menggunakan teori komponen berdasarkan alur proses-proses kognitif yang terlibat di dalamnya. Teori komponen ini sering disebut dengan teori pemrosesan informasi. Menurut teori Sternberg, intelijensi dapat dianalisis ke dalam 5 komponen, yaitu metakomponen, komponen performansi, komponen akuisisi, dan komponen transfer. Keempat, teori multiple intelligences dari Gardner. Gardner mendefinisikan intelijensi yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat. Gardner membayangkan kecerdasan itu sebagai potensi biopsikologi dan semua individu mempunyai potensi untuk menggunakan sekumpulan bakat kecerdasan yang dimiliki tiap individu. Kecerdasan menurut Gardner diantaranya kecerdasan musik, gerakan badan, logis matematis, linguistik, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Selanjutnya yaitu intelijensi dan pemrosesan informasi. Ini ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ingatan jangka pendek, dan yang kedua yaitu pengetahuan umum, yang ketiga itu penalaran dan pemecahan masalah, dan keempat adaptasi. Adapun yang ingatan jangka pendek yaitu orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi cenderung lebih cepat dan akurat di dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki intelijensi rendah. Hal ini berlaku pada proses menggali kembali atau merecall pengetahuan dari ingatan. Yang kedua yaitu pengetahuan umum atau general knowledge, yaitu pengetahuan umum merupakan hal terpenting dari intelijensi manusia. Kemampuan menyimpan informasi di dalam ingatan dalam bentuk skema yang terorganisasikan dengan baik
dan mengakses kembali informasi itu secara efisien merupakan karakteristik penting dari intelijensi. Penalaran dan pemecahan masalah. Penalaran dicirikan adanya usaha mengkombinasikan elemen informasi yang diketahui untuk menghasilkan informasi baru. Informasi ini dapat datang dari eksternal, luar, atau misalnya buku, televisi, surat kabar, dan orang lain. Atau internal ini atau dalam diri, yakni pengetahuan yang telah disimpan di dalam ingatan. Yang keempat yaitu adaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi merupakan suatu perilaku yang sangat kompleks karena di dalamnya ini melibatkan sejumlah fungsi intelektual, misalnya penalaran, ingatan kerja, dan belajar keterampilan. Dalam hal ini, adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi dengan perubahan tuntutan tugas atau lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan ialah segala kesanggupan yang telah kita bawa sejak lahir dan tidak sama pada setiap orang. Yang kedua, kematangan. Ialah saat munculnya suatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai saat puncaknya. Yang ketiga yaitu pembentukan. Ialah segala faktor luar yang mempengaruhi intelijensi di masa perkembangannya. Dan yang keempat yaitu minat. Inilah yang merupakan motor penggerak dari intelijensi kita. Yang selanjutnya kelima yaitu kebebasan. Manusia memiliki kebebasan dalam memilih metode yang menurutnya cocok bagi dirinya dan juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini, berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan mampu menimbulkan perubahan yang berarti pada tiap individunya. Intelijensi tentu tidak bisa terlepas dari peranan otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi melalui makanan sehari-hari. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat sangat penting.